Nah, minggu-minggu lalu kita sudah bahas tentang Allah Tritunggal, ya, and then inkarnasi. Lalu kita juga belajar tentang manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, hari ini kita akan sambung. Kita mau pelajari tentang apa yang terjadi dengan manusia ketika dia sudah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Lalu setelah itu kita akan belajar tentang karya keselamatan Kristus, yaitu penebusan, ransom atau redemption. Ya. And then setelah itu kita akan belajar dari John Damaskus tentang salib, ya, lalu baptisan, lalu tentang gereja, tentang sakramen sampai nanti akhir zaman. Nah, itu perjalanan kita sampai akhir semester nanti. Ya, banyak topik-topik yang kita masih bahas. Oke. Jangan lupa untuk membaca buku ini ya, Church Dogmatic-nya. Ya. Karangan siapa? Al-Fayed. Nah, itu tugas akhir. Tugas akhirnya bukan paper, tapi saya ingin kalian tuh banyak baca. Ini doktrin dari Allah sampai akhir zaman ini lengkap di sini. So, kamu harus baca dan benar-benar paham. Ya, saya tahu ini bukan teks yang mudah, bukan bahasa Indonesia, bukan kayak cuma Louis Berkhof gitu, tapi ini tulisan yang agak berat karena banyak mengutip Church Fathers, dan saya rasa ini banyak yang kita belum pelajari, ya. Nah, saya sendiri juga pelajari, tambah dengan Church Fathers, bapak-bapak gereja. Nah, ini nanti membentuk kerangka teologis kita. Ya, sebetulnya ya formula doktrinnya itu jelas sudah di dalam pengakuan iman Nisea itu yang 12 butir itu. Itu doktrin utama core belief kita. Ya. Nah, cuma 12 doktrin itu kan 12 poin atau butir itu dijabarkan di sini semua. Ya, mulai dari Allah Tritunggal sampai nanti perjalanan gereja dan akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua. Nah, itu harus tahu semuanya. Ya. Nah, kelas ini cuma memberi stimulan kepada kalian ya, nggak semua bisa dibahas. Dan saya sudah bilang pembahasan di kelas ini pun nggak bisa sistematis seperti di buku, karena saya akan pindah-pindah materi dari buku ya. Nah, tapi dengan tugas baca ini diharapkan kalian tambah nih ya. Buku ini saya harap dibaca, dikuasai ya, karena ini nanti jadi bekal ya dalam kalian tuh pelayanan, supaya doktrin kalian itu kuat, gak gampang diombang-ambing oleh orang pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, apalagi kalian mau jadi pengajar ya kan, kalau sampai salah ngajar itu bahaya. Oke. Nah, kita lihat Al-Fayed di sini, lalu nanti kita lihat Nisa ya, Nisa tentang redemption ya, tentang penebusan. Nanti setelah penebusan kita akan belajar dari John Damaskus tentang tambahan ini, satu tambahan lagi bukunya tentang The Exact Exposition of the Orthodox Faith, ya, buku keempat. Saya kira ini bahasa Inggris yang tidak terlalu sulit juga, terjemahannya lebih gampang ya daripada Cyril atau Nisa. Nanti kita juga lihat di sini. And then hari ini kita belum pelajari Lossky maupun Florovsky ya. Kita lihat bahan dari Nisa, lalu Al-Fayed, ya, dan John Damaskus. Oke, hari ini kita belum lihat Cyril, Maximus, kita tinggalin dulu ya. Florovsky kita lihat yang ini. Nah, pertama kita lihat tentang dosa ya atau kejatuhan. Saya sambung dari minggu lalu. Nah, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa supaya bukan untuk mati ya, tapi supaya dia menikmati kekekalan, keabadian bersama dengan Tuhan.
sama dengan Allah. Makanya diciptakan dia menjadi serupa dengan dia. Tujuannya itu serupa dengan Allah itu, supaya manusia itu bisa menikmati kehidupan bersama. Ya, sehingga manusia itu punya gambar Allah. Nah, letak gambar Allah itu di dalam jiwa dan tubuh mereka. Misalnya di dalam kehendak bebas mereka. Ya. Nah, waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, kehendak bebasnya itu apa? Mereka cuma mengenal apa yang baik. Jadi punya natural will. Belum ada moral will atau gnomic will. Kenapa? Karena mereka belum makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Gitu. Mereka belum makan, jadi nggak tahu apa itu yang baik gitu. Apa itu yang jahat. Walaupun yang jahat itu sudah ada. Kenapa? Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, si ular itu atau iblis itu sudah jatuh, malaikat itu sudah jatuh. Jadi bukan kejahatan pertama kali muncul dari Adam, ya kejahatan itu sudah muncul di dunia malaikat. Nah, makanya ada pohon baik dan jahat. Berarti kejahatan itu sudah ada. Ya, kejahatan itu sudah ada dan mengelilingi manusia. Menipu manusia. Nah, ular itu menipu Adam. Sehingga dengan dengan pilihan yang ada pada Adam itu memilih mengikuti ular daripada Allah, makan buah itu. Akibatnya apa? Akibatnya Adam dan Hawa itu melanggar perintah. Ya kan? Melanggar perintah. Nah, melanggar perintah inilah yang disebut sebagai dosa atau kejahatan di mata Allah. Ya. Nah, sehingga manusia itu jadi terbuka matanya. Kehendak bebasnya sekarang jadi bisa pilih yang baik dan jahat karena dia jadi taunya yang jahat. Ya, kalau sebelum jatuh dalam dosa apa? Dia hanya tahu melakukan apa yang baik. Bisa paham ya? Melakukan apa yang baik, nggak tahu apa yang namanya jahat itu nggak tahu. Tapi setelah dia makan buah itu karena dia memilih mengikuti ular, maka dia jadi kebuka dia. Oh, ternyata ada yang jahat nih. Nah, disitulah akhirnya manusia itu apa? Bisa memilih yang baik dan jahat. Gitu. Ya, nah manusia lebih cenderung akhirnya memilih yang jahat. Nah, itulah terjadinya dosa, kejahatan, dan membawa pada kematian. Ya, kita lihat di sini dari Al-Fayev ya. Belum di share screen kok. Oke. Ini ya. Sorry. The fall and predestination to salvation. Kita akan cepat ya. Dalam Kejadian 3 ayat 1, coba baca. Satu orang membacakan cepat. Oke. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Sampai ayat 1 aja. The most crafty of all the wild beasts dikatakan. Itu siapa? Si ular ini. Yang paling apa? Ya, paling cerdik dari semua binatang buas. Ya, ini kaitannya itu nanti di dalam Wahyu 12 ayat 9. Coba buka. Wahyu 12 ayat 9. Iya, oke, stop. Itulah yang dimaksud dalam Kejadian 3 ayat 1 lah, yang menyesatkan itu yang disebut dengan ular tua yang disebut devil dan setan. Iblis dan setan yang menipu seluruh dunia. Ya. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, evil itu sudah ada. Sudah eksis. Yang dipersonifikasi dengan tadi dalam bentuk devil ataupun demons, ya, roh-roh jahat atau devil.
atau si iblis tadi. Ya. Nah, setelah Allah menciptakan manusia itu Tuhan kan Allah itu menempatkan dia di tengah dunia yang tidak hanya terang, tetapi sudah ada gelap. Ya, karena kejahatan itu sudah ada. Gitu. Tidak hanya baik tetapi juga ada yang jahat, ya. Tidak hanya berkat tetapi juga struggle gitu ya. Tidak hanya hidup tetapi juga kematian. Nah, itulah alasannya kenapa Tuhan itu menempatkan pohon kehidupan pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang untuk dimakan. Gitu. Misalnya sudah ada, maka ada namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, sebelum makan, manusia itu apa? Manusia itu hanya tahu yang baik. Ketika dia makan, akibatnya dia jadi tahu baik dan jahat. Namanya itu buah pohon, baik pengetahuan baik dan jahat. Coba baca Kejadian 2 ayat 17. Ayo cepat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke. Nah, di situ ya kan. Maka ini jelas adalah perintah dari Tuhan ya untuk menjauhi pohon yang terlarang ini. Oke. Nah, akibat makan dia menderita kematian kan gitu. Ya. Nah, akibat dia makan dia jadi tahu pengetahuan tentang yang jahat. Ya. Lalu pertanyaan, kenapa iblis itu menipu manusia? Nah, ada yang tahu? Apa? Iya, kalau menurut Nisa apa? Karena iblis itu juga mau manusia itu sama seperti dia. Ya, dia cemburu kepada manusia yang yang diberi banyak kewenangan oleh Allah ya. Nah, kita lihat di sini ini menurut Nisa ya. Oke. Nah, apa yang menyebabkan ini? The devil fell through envy, maka dia mencobai manusia. Ini kata Nisa. Ya. Nah, malaikat dicipta punya noetik tetapi nggak punya tubuh. Sedangkan manusia punya dua-duanya, noetik, roh maksudnya, dan tubuh. Lalu Allah memberikan mereka banyak tanggung jawab. Nah, malaikat tidak mempunyai tubuh sehingga secara derajat itu kalah dengan manusia. Nah, akibatnya iblis itu envy. Ya. Nah, lalu di sini kita lihat ini ya. Dalam perkataan Gregory Theologian, iblis itu menipu manusia dengan harapan ada kekekalan kan gitu ya. Dari Kejadian 3 ayat 1 itu. Coba baca sekali lagi. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling kecil dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Iya. Maka ada harapan divinity di situ. Apa maksudnya di sini? Supaya manusia itu bisa langsung menjadi seperti godlikeness. Karena memang tujuannya itu. Ya, jadi kalau kamu makan pohon ini, good and evil ini, ya, maka kamu bisa cepat jadi seperti Allah. Iya. Padahal Tuhan maksudnya itu harus dengan cara ketaatan. Kejadian 2:17 itu jelas mengajarkan untuk menjadi serupa dengan Allah,
Dia mesti mengerjakan perintah. Perintahnya Allah, tapi bukan perintahnya si iblis. Dan Tuhan memang menempatkan manusia di tengah-tengah iblis, makanya ada ular di situ. Ya, gitu. Oke. Nah, misalnya nih ya, ada pertanyaan dari ini. Why did we fall? Kenapa kita jatuh? Karena kita memilih kejahatan melalui free will kita. We choose evil through our free will. Ini jawabannya dari Nisa. Ya, ada evil yang sudah hadir di tengah-tengah manusia, yaitu dalam wujud ular itu. Lalu kenapa kok dia menggoda manusia? Karena dia cemburu. Dengan apa dia menggoda? Dengan janji kekekalan tadi. Kalau kamu ikut aku makan buah pohon itu, kamu bisa jadi seperti Allah. Ya, coba kita baca Kejadian 3 ayat yang ke 3 ayat keempat itu ya. 5 coba baca. 4 dan 5 lah. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke. Tahu tentang yang baik dan jahat. Supaya seperti Allah bisa melihat itu semua yang baik dan jahat. Maka yang dimaksud itu mata rohaninya atau Yang mana? yang matamu yang terbuka itu? Ya, semuanya gitu. Mata jasmaninya, mata rohaninya itu bisa melihat gitu. Ya, baik itu yang jahat dan baik. Oke. Nah, kita sambung. Ya. Nah, kan kalau ada pertanyaan gitu, kalau Tuhan tahu bahwa manusia itu bakal jatuh, kenapa kok dia menciptakan manusia, lalu ada di tengah-tengah kejahatan? Nah, Nisa menjawab bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Manusia sendiri atau malaikat sendiri yang memilih memberontak atau melawan. Jadi kejahatan itu cuma ketiadaan dari kebaikan. Nah, kita ini udah bahas ya. Oke. Nah, sedangkan dari Gregory juga namanya, tapi bukan Gregory Nisa, Gregory Theologian mengatakan iblis menipu manusia dengan janji atau dengan harapan keilahian atau divinity. Ya, maka kalau kita tadi baca Kejadian 3 ayat 5 itu iblis menawarkan jalan kekekalan ke situ. Ya, supaya manusia itu mencapai godlikeness-nya. Iblis tahu bahwa manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah. Nah, kalau untuk menjadi serupa Allah, kamu makan buah ini, maka mau jadi seperti dia, tahu yang baik dan jahat. Oke. Nah, padahal Tuhan menginginkan manusia itu mencapai keilahian itu melalui ketaatan kepada perintahnya, bukan melanggar perintahnya. Ya, bisa paham sampai di sini? Ya, and then iblis ini ya menipu manusia itu dengan janji bahwa akan mencapai kekekalan, ya. Sehingga dia berkata kepada Adam dan Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Bahwa Allah dan iblis berjanji, Allah dan iblis sendiri ya, menjanjikan Adam dan Hawa itu akan menjadi seperti Allah, God. Ya. Nah, jadi memang manusia itu
waktu dia memilih buah pohon itu bukan karena dia juga kepingin makan, tetapi dia tahu, cuma dia salah gitu loh. Ya, dia kepingin cepat, instan mencapai tujuan jadi seperti Allah. Nah, ternyata keliru gitu. Ya. Nah, di sini dikatakan Allah kan berkata kepada ini ya, kalau kamu melakukan perintahku, maka di sini dikatakan apa? Kamu haruslah percaya kepadaku, ya kan? Maka aku akan memberkati kamu. Oke, tapi iblis berkata ini, jika kamu melanggar perintah Allah, kamu justru akan menjadi seperti Allah. Itu kan sama seperti dia kan? Iblis ingin jadi seperti Allah juga, maka dia melanggar perintah Allah. Ya kan? Nah, Allah itu melarang kamu kan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat kan? Nah, sekarang kamu makan buah pohon itu, maka kamu jadi seperti dia. Jadi dibolak oleh iblis, dibolak-balik oleh iblis. Jadi kalau kita baca Kejadian 3 tadi, ayat 1 sampai 5 itu apa yang dikatakan oleh Allah itu A di counter jadi A minus misalnya. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, coba kita baca Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 6. Bahwa dua pohon baik dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi kematian. Iya. Dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Oke, jadi di sini dikatakan dia memilih apa? Memilih manisnya buah itu daripada manisnya terhadap perintah Allah. Ya. Nah, so kamu lihat di sini waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu lewat proses mereka ditipu oleh iblis. Apa yang dikatakan oleh Allah itu dibalikkan oleh iblis. Nah, makanya kemarin kita belajar ada Adam kedua itu yang kembali membalikkan si iblis. Iya, membalikkan atau merekapitulasi ya, oke. Nah, ini yang diajarkan oleh Nisa bahwa Allah menjadi manusia, kan kelihatan iblis itu akan lihat, wah, ini bisa saya cobain ini, anak Allah ini. Iya, gitu. Maka Yesus dicobain oleh iblis ya kan? Karena iblis nggak tahu sebetulnya Allah jadi manusia itu sebetulnya itu apa? Ngalahin dia nantinya. Ya, iblis akan berpikir, wah ini Allah yang lemah nih, ambil kodrat manusia yang sudah berdosa. Oke? Nah, justru Allah menggunakan kodrat jadi manusia itu untuk mengalahkan si iblis. Gitu. Supaya apa? Ketika dia jadi manusia, dia bisa mati gitu. Nah, dengan kematiannya dia kalahkan kematian itu. Dengan cara dia bangkit. Ya, coba Allah nggak pernah jadi manusia, maka dia nggak bisa mati, lalu dia nggak bisa bangkit. Oke, nah ini kata Nisa. Maka dikatakan aneh gitu ya kalau Allah itu lahir memakai natur kita, memakai kodrat manusia.
Ya bisa saja Allah itu kan hadir dimanapun, dia bisa memakai human nature, ya, gitu. Dan Allah menggunakannya untuk mengalahkan kejahatan, gitu. Ya. Nah, tetapi ketika dia menipu si iblis kembali, bukan berarti tanda petik Allah itu tidak bermoral, tipu-tipuan. Tapi itu di dalam hikmat dia, di dalam kasih dia, di dalam keadilan dia, di dalam kebaikan dia, itu digunakan untuk menyelamatkan manusia. Ya, dia menipu, tanda petik dia menipu iblis dengan menjadi manusia, lalu dia mati, ya kan? Itu tanda petik seperti menipu, tapi itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Oke, dengan cara gimana? Dia jadi manusia supaya dia mati, turun ke dalam Hades, untuk apa? Untuk merusak kematian, corruption, dan kegelapan itu. Gitu. Ya, nah kita baca di sini. Kejatuhan Adam dan Hawa itu karena ditipu oleh si ular. Akibatnya apa? Akibatnya Adam dan Hawa itu jadi tahu yang baik dan jahat. Sehingga Adam itu melanggar perintah. Akibatnya Tuhan mengatakan mati. Kenapa? Karena melanggar perintah, karena dosa, lalu mati. Sehingga kematian yang harusnya nggak ada dalam kodrat manusia, sekarang jadi punya. Kodrat itu akhirnya jadi punya penyakit yang namanya kematian. Ya, yang namanya kematian, death, lalu corruption. Tubuh kita, jiwa kita jadi corrupt, ya, gitu. Gambar Allahnya gimana nih? Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Allahnya bagaimana? Nah, tetap manusia diciptakan untuk gambar Allah, bahkan keturunan Adam dan selanjutnya itu juga adalah gambar Allah, menurut gambar Allah. Ya, cuma gambar Allahnya itu apa? Kabur jadinya. Bukan rusak total, tetapi apa? Gambar Allahnya sekarang punya free will yang bisa memilih baik dan jahat. Gitu. Ya. Nah, karena kodratnya itu sudah mengalami yang namanya kematian, kegelapan, akhirnya manusia itu jadinya lebih memilih yang jahat daripada yang baik. Oke, gambar Allahnya tetap, cuma kayak apa namanya? Jadi kayak terhalang gitu. Nggak bisa lagi lihat yang baik, lihatnya yang jahat. Oke, nanti kita bahas ini di Alfayab ya. Nah, kita lihat Misa ini dulu. Nah, ketika dia sudah jatuh, gambar Allahnya seperti terhalang gitu, ya. Artinya gini, free will-nya kan akhirnya lebih cenderung memilih yang jahat. Sebab apa? Sebab kodratnya itu sudah apa? Mengalami yang namanya corruption, darkness, death. Death itu kematian, corruption itu berarti kerusakan, ya, dan darkness, gitu, kegelapan. Nah, akibatnya apa? Free will yang dikasih itu akhirnya lebih memilih apa? Yang jahat. Ya, nah dikatakan di sini, iblis bekerja menipu supaya natur manusia itu corrupt. Ya, supaya ternyata iblis yang ngomong kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah, ternyata itu bohong. Kamu makan justru bukan jadi seperti Allah, tapi kamu mati, kamu corrupt. Ya, nah tetapi Allah yang adil, baik, dan bijaksana justru memakai deception ini, tipuan ini untuk keselamatan manusia. Makanya tadi Kristus jadi manusia, Kristus bisa mati, lalu Kristus bangkit. Nah, itu dilihat oleh Nisa dalam kacamata sebagai apa? Rekapitulasi, menipu balik si iblis. Oke?
Rekapitulasi itu maksudnya Adam pertama itu harusnya begini-begini, taat dan mencapai teosis. Ya, taat itu berarti apa? Free will-nya itu menaati perintah Tuhan. Nah, ketika ular itu datang kan manusia dalam keadaan punya free will harus tahunya yang baik, tapi karena ditipu gitu. Waktu sebelum Adam dan Hawa makan buah itu, si Hawa itu nggak tahu yang jahat itu apa, itu nggak tahu. Dia nggak tahu tuh artinya membunuh, berbohong itu nggak tahu dia. Artinya mencuri nggak tahu. Karena Adam dan Hawa itu sebelumnya belum pernah saling berbohong atau saling menipu atau saling mencuri, nggak tahu bahkan apa artinya berbohong, itu nggak pernah mereka. Ya, nah tetapi ketika ular itu datang, lalu kasih tahu, kamu ingin jadi seperti Allah kan? Adam tahu, iya tujuanku jadi seperti Allah, gitu. Cuma gue mesti taat nih sama Allah. Gitu. Itulah Tuhan kasih dia perintah, kasih dia kehendak bebas supaya taat. Tapi karena ular itu ngomong nih, kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah, berarti Hawa tuh cepet juga ya, maulah saya gitu. Kan sekarang sama kayak gini lah, kamu ingin seperti kaya nggak? Ingin. Nah, kamu invest ini, invest itu kan gitu kan. Nah, kebohong kamu kan gitu. Ya, sama Adam dan Hawa itu seperti itu, ditipu dia. Dia nggak tahu kalau dia itu ditipu, karena dia nggak kenal, dia polos, bener-bener polos. Sama kayak ilustrasi minggu lalu ya, sama kayak anak kecil gitu. Benar-benar polos, pikirannya baik. Nah, iblis gitu, pikirannya tipuan ular itu baik, polos bener. Tak taunya di situ ada racunnya. Nah, dia makan pohon itu. Ya. Oke, this is the corruption yang terjadi, deceptions. Ya, makanya Adam kedua, Kristus itu datang membalikkan itu semua. Ya, menipu kembali si iblis itu. Oke. Nah, jadi kamu lihat di sini yang dikerjakan oleh Kristus atau oleh Allah di sini adalah death to life, membalikkan. Tadi kalau yang pertama di Taman Eden itu life jadi death, ya kan? Sekarang mati menjadi hidup, gelap jadi terang, corruption menjadi incorruption, destruction itu menjadi healing, purification. Nah, sekarang kita tuh recapitulate kembali. Ibarat kalau kita baca buku, harusnya daftar pustakanya itu di depan. Ini ada yang pertama, daftar pustakanya, baca sampai akhir, selesai proses. Ya kan? Nah, sekarang dibalik. Kamu baca bukunya bukan dari depan lagi. Kamu baca bukunya dari belakang. Daftar isinya di belakang. Oke? Ya, kamu baca nih sampai kembali kepada Allah. Jadi ini kata Irenaeus itu yang disebut dengan rekapitulasi itu. Ya. Nah, makanya di sini Kristus mengerjakan itu. Jadi dari destruction menjadi sesuatu yang purification. Ya. Jadi kamu kayak dicipta ulang gitu ya. Makanya perlu kelahiran lagi. Gitu. Perlu kelahiran lagi. Karena dicipta ulang gitu. Harusnya lahirnya cuma sekali ya. Lalu sempurna kan gitu ya. Lahir sekali, lalu taat sampai sempurna kan gitu. Tapi sekarang ternyata nggak bisa. Kita perlu lahir lagi di tengah-tengah hidup kita perlu lahir baru, itulah baptisan. Ya. Nah, sehingga mulai lagi dari nol. Gitu. Oke. Ada yang bertanya di sini?
Yap. Sebenarnya waktu Iblis memberikan tuduhan gitu ya. Ya. Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan jadi serupa dengan Allah gitu kan. Terus pikirannya Adam atau Hawa waktu itu tuh Pak, kan dia masih pakai kepolosan akal Iya, iya. sama sekali nggak tahu. Berarti apapun yang dikatakan iblis, Ya dia makan. karena statusnya iblis sebagai orang yang dekat, dia nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Ketipu namanya. Yang namanya kamu ketipu emang kamu tahu. Oke? Iya. Karena dia belum ada genomic will tadi. Dia belum tahu yang baik dan jahat. Yang dia tahu itu natural will, semuanya yang baik. See? Ya. Jadi ular itu memang menipu Adam dan Hawa. Nah, manusia ketipu. Jadi ini tipu-tipuan ini semua. Iya, maka iblis itu bapak segala pembohong, pendusta. Karena memang dari awalnya kerjanya nipu manusia. Termasuk kita nih, kamu sekarang ini. Gitu. Ya kan? Bisa ngerti ya? Ya. Kan Tuhan sudah benar-benar melarang nih manusia jangan makan. Ya. Tapi kenapa pohon itu masih tetap diizinkan Tuhan untuk berada di tengah-tengah diri? Sementara kan Tuhan benar-benar melarang. Kalau Tuhan itu tahu manusia itu bakalan melarang, yang mending aja Tuhan nggak usah tahu di situ. Maksudnya nggak ada buah pohon itu ya? Ya meskipun ada kehendak tentu manusia untuk melakukan yang baik, apa sih Tuhan udah tahu itu? Kalau manusia pasti lebih memilih, tapi kan waktu itu kepolosan akal ini manusia itu kan nggak ada kehendak bebas memilih yang jahat gitu. Iya kan, itu udah saya jawab kemarin bahwa manusia sendiri yang memilih dengan free will-nya, gitu, ya. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu ada. Jadi gini, kita dengan ini ya, ini kata Nisa. Nah ini ya, jika Allah itu sudah tahu bahwa manusia itu berdosa, kenapa kok dia ciptakan manusia? Nah, Nisa mengatakan kita harus menilainya dengan benar. Allah menciptakan segala sesuatu baik, exist in goodness, termasuk kehadiran buah pohon itu. For the goodness of the human gitu. Allah nggak mau perintah 2 ayat 17 itu kan Allah mau nggak? Atau Allah mencobai manusia nggak? Enggak kan? Gitu. Allah maunya ya pohon itu jangan dimakan. Gitu. Oke? Berarti ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu exist in goodness, termasuk kehadiran pohon itu untuk kebaikan manusia. Apa kebaikannya? Supaya manusia itu mencapai serupa dengan Allah melalui ketaatan. Jadi pohon itu hadir memang untuk ketaatan manusia. Makanya ada perintah supaya ditaati. Biasanya kita kan suka perintah untuk dilanggar kan. Perintah dibuat supaya dilanggar kan gitu. Nah, kita harus judge things correctly. Nggak boleh mengatakan bisa sih kita berpikir, tapi kita percaya bahwa God created everything that exists in goodness, termasuk pohon itu. Itu adalah untuk kebaikan manusia. Cuma sayangnya karena ditipu oleh iblis itu.
Ibaratnya kamu mesti step by step mencapai divinity, tapi datang si ular itu nggak perlu step by step. Kamu langsung aja lompat bisa kok. Nah, gitu ya. Tetapi Nisa juga mengatakan kan bahwa death itu, kematian itu akibat dosa tadi, tahu baik dan jahat lalu berdosa dan mati itu juga terluka memang, tapi itu juga menyembuhkan dia bilang. Ya. Nah, itu maksudnya jadi kita tuh memandang dosa itu enggak gelap banget gitu loh. Ya. Tapi ini adalah sesuatu yang dipakai oleh Allah, kematian itu dipakai oleh Allah untuk mengalahkan si jahat. Coba Kristus nggak mati di kayu salib, iblis itu dikalahkan nggak? Enggak. Jadi kematian itu sendiri juga membawa kebaikan bagi kita. Ya. Oke, kita nggak bahas ke situ, kita mesti lanjut ini bahan kita. Oke. Sampai mana tadi ya? Ya. God used this and then the economy is both just wise. Nah, makanya karena Allah itu adil, lalu bijaksana dan baik, maka waktu dia berinkarnasi, dia mati, dia bangkit, itu semuanya untuk menipu si iblis, tapi untuk menyelamatkan manusia. Ini kata Nisa. Ya, deception-nya itu paling puncaknya ya Paskah tadi, dia turun ke dalam alam maut, mengalahkan kematian, corruption, dan darkness. Sehingga dia memutar balik itu dari kematian jadi kehidupan, dari corruption jadi incorruption, dari kegelapan akhirnya menjadi purification. Nah, makanya sekarang itu adalah pemulihan dari sakit. Gini, sejak Adam jatuh dan Hawa dalam dosa, kita tuh mewarisi efek dosanya si Adam. Efeknya apa tadi? Corruption, darkness, and death. Ya kan? Gitu. Jadi antara tubuh dan jiwa itu enggak integral lagi. Rasul Paulus bilang ada hukum daging dan hukum roh yang selalu bertentangan dalam diri kita. Atau Maximus bilang ada gnomic will nih yang selalu bertentangan dengan Allah. Kita memilih yang jahat daripada yang baik. Nah, artinya kita mengalami yang namanya sickness, corruption, death, yang puncaknya death, corruption, dan sickness, sakit. Nah, sekarang adalah waktu pemulihan itu semua. Gitu. Ya. Nah, Kristus datang, dia katakan sudah memakai semua properti dari kodrat kita. Ya. Jadi waktu dia jadi manusia, ambil kodrat manusia. Nah, semua berarti properti manusia dia sudah ambil. Ketaatan dia ambil, free will dia ambil. Free will manusia dia ambil. Karena dia manusia, dia punya free will. Tetapi sekali lagi, free will-nya Kristus itu berbeda dengan kita. Dia nggak mengenal yang jahat. Maka free will-nya selalu berjalan dengan kehendak ilahinya. Iya kan? Nah, dia ambil free will manusia. Dia ambil ketaatan manusia. Apalagi? Dia ambil semua kodrat manusia. Nah, dia pulihkan itu semua secara kodrat. Nah, sekarang gimana manusia yang adalah hipostasis juga, bukan hanya kodrat, tapi juga hipostasis. Nah, hipostasis kita inilah yang mesti memulihkan diri. Ya, karena kita mewaris kodrat Adam pertama, kita rusak. Nah, sekarang proses penyembuhan. Ya, maka di sini dikatakan Kristus mengambil semua kodrat manusia, property of our nature, untuk cleanse, untuk membersihkan dan menyembuhkan. Kenapa? Karena kodrat yang dipakai oleh Kristus, kita udah belajar inkarnasi kan, untuk menteosiskan atau mengilahikan kodrat manusia. Nah, ketika Kristus lahir jadi manusia, nah itu sudah kodrat yang manusia yang sempurna. Tinggal nanti dia menjalankan ketaatan sampai mati dan mengalahkan kematian dan maut atau
dosa itu. Ya, tapi kodratnya sudah bersih. Nah, sekarang kodratnya itu dilimpahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Makanya kamu perlu lahir baru supaya kodrat lamamu ditanggalkan, kata Rasul Paulus, memakai kodrat yang baru, manusia baru. Berarti begitu kamu dibaptis, kamu tuh dianggap kayak lahir baru, ulang tahun di situ kamu. 0, tapi umur 0. Ya, umur 0. Baru kamu bertumbuhlah di situ. Oke? And then kita lihat lagi. Nah, ketika ini masih menurut Nisa ya, ketika Kristus itu mengambil semua kodrat kita dan memulihkannya, maka sekarang tugas kita itu apa? Healing. Ya, penyembuhan. So, the salvation is the healing process, penyembuhan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, nah dikatakan di sini ada yang bertanya begini, mengapa dosa itu tidak hilang? Karena kan dia sudah dikalahkan oleh Kristus kan. Kenapa kalau kita sekarang yang lahir baru itu masih bisa berdosa gitu? Ya, nah Nisa menjawab seperti kayak gini. Tuhan mengalahkan dosa itu seperti dia masih mengalahkan kepala si ular. Nah, waktu kamu matiin kepala si ular itu, ularnya langsung mati gak? Ekornya masih gerak-gerak kan? Nah, gitu. Nah, ini artinya gini. Secara apa namanya? Kuasa ilahi, iblis itu sudah dikalahkan. Oke? Kuasanya. Nah, tetapi hipostasis iblis itu, pribadi iblis itu sendiri masih eksis di dunia ini. Makanya dia masih bisa menipu kita. Nanti kedatangan Kristus yang kali kedua, baru hipostasisnya dikalahkan. So, kembali lagi, kita dilahirkan baru lagi seperti Adam lagi, supaya kita belajar taat lagi. Jadi Kristus datang menyempurnakan kodrat itu supaya kita lahir jadi Adam-Adam yang baru, supaya kita belajar lagi taat dari nol lagi. Jadi dia nggak mengambil ketaatan kita sendiri yang mesti taat. Oke, si iblis gimana? Si iblisnya masih ada, si ularnya masih ada sampai sekarang. Karena rekapitulasi lagi, kita dijadikan manusia yang baru supaya kita jadi Adam yang baru lagi. Kita mulai dari nol lagi. Berarti iblisnya juga siap-siap menyerang kita lagi. Masih ada. Ya. Sampai kita nanti teosis. Sampai kapan? Teosis, yaitu Tuhan dah datang. Nah, ini kayak ibaratnya ular itu kalau dipukul, ekornya itu masih bergerak-gerak. Itu kata Nisa ya. Nah, ekor yang bergerak-gerak itu masih apa namanya? Bisa melukai hidup kita. Ya. Oke. Kita lanjut yang ini lagi. Nah, yang tadi saya katakan ini ya. The corruptions of man's free will with the will of God change
in radical form. Ya, yang tadi saya katakan, maka free will-nya sekarang yang dulunya hanya taat kepada Allah, sekarang punya yang namanya gnomic will. Artinya dia bisa memilih antara baik dan jahat. Ya. Nah, kemudian di sini ini udah ya. Nah, kalau gitu isu berikutnya adalah bagaimana dengan original sin. Ada istilah namanya original sin, dosa asal. Ya. Nah, kalau bicara tentang dosa asal itu ada dua pandangan memang. Ada dosa asal itu diturunkan melalui tubuh manusia, artinya melalui kopulasi, melalui berkembang biak, ya. Atau kita sekarang kok bisa berdosa karena kita mewarisi kodrat itu. Kodratnya yang berdosa yang kita pakai. Ibaratnya bajunya rusak, ya kamu akan terlihat tetap rusak. Gitu. Misalnya nih, kamu memakai baju yang bolong, bajunya bolong nih, ya kamu akan kelihatan kerusakanmu. Bolong nih. Gitu. Karena bajunya bolong gitu. Ya, itu kodrat. Tapi ada yang mengatakan itu lewat benih dari orang tua kita. Lalu orang tua kita ada orang tua kita. Nah, itu ada original sin. Ya, ada dua pandangan di sini. Nah, kira-kira kalian pilih yang mana ini? Hah? Kodratnya atau memang diwarisi dari benih orang tua? Hah? Original sin-nya dari mana? Nah, misalnya kalau pandangan dari gereja barat mengatakan misalnya dia lewat kopulasi dari orang tua. Ya, tapi misalnya kayak Maximus dan bapak-bapak gereja timur lainnya mengajarkan itu lewat kodrat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Adam berdosa, ya dia menanggung dosanya sendiri. Tetapi karena dia adalah manusia pertama, maka kodratnya kan ada sama dia nih. Nah, kodratnya itulah yang rusak, itu yang diwarisi kepada kita. Jadi kita lebih ke penanggung efek dari dosa Adam, bukan dosa Adam sendiri. Yang kita bukan dosa Adam lalu dia punya anak, anaknya jadi pasti berdosa gitu. Karena lewat kopulasi ya, lewat berkembang biak itu bukan. Gitu. Ya, tapi lebih kepada Kain dan Habel itu jadi berdosa. Kenapa? Karena kodrat Adamnya sudah rusak, kodratnya gitu ya. Oke, ini tentang dosa. Nah, misalnya dikatakan di sini ya. Lalu kejatuhan manusia ke dalam dosa itu dia nggak kehilangan free will-nya atau tidak bisa berbuat baik lagi, ya kan? Cuma free will-nya itu sekarang apa? Didorong untuk melakukan hal-hal yang jahat. Can be guided entirely to sinful acts. Ini dikatakan ya. Oke, nah ini kira-kira ceritanya lah. Ada pertanyaan nggak?
Ya, nanti kalian bisa baca di buku ini. Ini yang saya ceritain semua dari sini. Misalnya seperti original sins, ya, itu bukan dari hubungan orang tua, gitu. Oke? Tetapi memang siapapun yang lahir di dunia ini itu memakai kodrat Adam yang pertama. Termasuk Kristus, dia memakai kodrat Adam yang pertama. Cuma dia rekapitulasi itu. Nah, sekarang kita sedang mengerjakan itu. Makanya perlu ada kelahiran yang baru. Supaya kita berpindah nih dari kodrat Adam yang lama berpindah ke kodrat Adam yang baru. Ya, kapan pindahnya? Waktu dibaptis. Jadi baptis itu menunjukkan kelahiran baru kita. Ya, nanti kita akan bahas yang ini ya, yang John Damaskus ini. Ini kita masih cerita tentang dosa nih. Ada nggak pertanyaan? Tadi saya kaitkan dengan Nisa tentang tipuan, lalu ada original sin tadi, lalu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, free will-nya tidak hilang, dia masih bisa melakukan yang baik, dia tetap adalah gambar Allah, ya. Cuma free will-nya sekarang mengenal yang jahat dan didorong oleh yang namanya hukum dosa tadi, yang dia didorong oleh kodrat tadi. Jadi kayak gini tadi contohnya, manusia lahir memang dalam keadaan seperti gambar Allah, bayi tadi, gambar Allah. Tapi sayang dia sudah berpakaian yang jorok, maka dia juga jadi jorok. Sama lah kayak kamu ya, sudah mandi bersih banget. Lalu kamu ambil pakaian yang kena lumpur gitu, atau kena kotoran, kamu pakai, otomatis apa? Kotor lagi. Gitu. Nah, Paulus bilang, kamu harus menanggalkan ini. Dia pakai istilah menanggalkan. Pakaian lama memakai pakaian yang baru. Jadi kodratnya itu, pakaian itu sudah disediakan oleh Kristus. Ya. Oke, kira-kira gambar garis besar gitu. Ya, ada pertanyaan? Saya mau tanya ke yang tadi kan Bapak bilang kalau misalnya Kristus itu sama kayak bintang, Iya. Terus waktu ada Hawa ditipu, dia kan nggak punya pertimbangan yang lain dari kita, dia nggak tahu. Iya. Tapi kan Kristus juga waktu dia di dunia itu dia juga ditipu kan sama iblis. Tapi dia tahu kalau dia ditipu, jadi dia balas ke iblis. Engkau harus menyembah Tuhan. Kayak tahu mau jadi ditipu, padahal dia juga Oh, waktu Kristus dicobain. Aha, terus kenapa? Oh. Kalau misalnya dia juga dijanjikan menyembah aku, kamu akan memiliki apa sih? Pertama juga punya kekuasaan hati yang Kristus itu juga punya kekuasaan hati kayak ada perbedaan. Oh, ya maksudnya gini. Ya Kristus di dalam kemahatmaan kan dia adalah Allah dan manusia ya. Dia sebagai Allah, dia sebagai manusia bisa dicobai. Ya, artinya sebagai manusia tentu dia bisa dicobain, dia bisa ya seperti yang terjadi ya, dia bisa dibunuh gitu, dia bisa mati gitu. Tapi bedanya adalah dia dalam satu pribadi yang sama, dia juga punya kodrat ilahi gitu. Sehingga sebagai manusia dicobain, tapi sebagai Allah dia pasti mengalahkan cobaan itu. Oke? Nah, misalnya pertanyaanmu tadi masalah ditipu itu kayak gimana? Berarti Kristus itu nggak bisa ditipu gitu? Iya. Oh. Apakah Kristus itu juga sama seperti Adam? Punya kepolosan
mengalami ketika iblis sedang mencobai dia. Yeah, that's very good question. Apakah Kristus dalam keadaan sebagai Adam kedua punya kepolosan akali? Iya, jadi kehendaknya Kristus itu kan kita udah belajar 2 natur dan 2 kehendak Kristus ya. Tetap dia punya kehendak manusia yang akan sejalan gitu dengan kehendak ilahinya. Ya. Kehendak manusianya atau Kristus nggak punya genomic will. Jadi dia hanya punya natural will, ya, dan pasti natural will-nya itu sejalan dengan kehendak ilahinya, gitu. Lalu apakah Kristus itu tanda petik kayak ditipu, ya kan gitu ya? Dia ditipu nggak oleh iblis itu, misalnya ubahlah roti ini apa ya? Ya ubahlah batu ini jadi roti. Bukan roti jadi uang ya. Bola batu ini jadi roti gitu. Nah, apakah itu dalam konteks ditipu oleh iblis? Iya, iblis mencoba menipu dia. Gitu. Iblis mencoba menipu dia. Apakah Yesus tahu dia ditipu gitu maksudnya? Oke, apakah Yesus tahu dalam kapasitas dia tahu dia itu ditipu? Nah, ya tentu dalam kodrat ilahinya dia tahu bahwa iblis ini akan menjatuhkan dia, gitu. Tetapi secara kodrat manusianya, ya dia nggak punya maksud jahat kepada si iblis itu. Maksudnya gini, kurang ajar lo, gue bunuh kamu gitu ya, nipu-nipu aku ya, bukan kayak gitu. Karena Kristus nggak punya pertimbangan moral seperti itu, nggak punya pertimbangan moral. Kayak kita, kayak kamu, orang nipu kamu kan, kamu marah, kamu bisa mukul, kamu bisa balik kan, serang balik kan gitu kan, kurang ajar nih gini-gini. Nah, Kristus punya nggak pikiran seperti itu? Ya enggak, dia nggak punya pikiran seperti itu, dia benar-benar polos. Tapi dia tahu, secara ilahinya dia tahu bahwa dia itu mau dijatuhkan oleh iblis. Ya, gitu. Ingat, Kristus berbeda dengan dia, punya 2 kodrat soalnya. Allah dan manusia. Kita cuma kodrat manusia, nggak punya Allah. Ya. Tapi itu pertanyaan yang baik sekali ya. Bisa kepikiran ke situ. Good. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya? Iya. Tadi kan Bapak bilang tuh iblis itu kan sudah dikalahkan. Tapi kok masih eksis gitu. Ya. Iblis sudah dikalahkan, tapi kok masih eksis dan Ya. masih bisa mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa gitu. Ya. Kan seolah-olah dia itu belum dikalahkan karena dia masih eksis. Tadi ada sempat Bapak kasih ilustrasi tadi tentang kayak ini ya, tentang kayak ular gitu ya. Kayak ular itu udah dipotong kepalanya, tapi ekornya masih ini berpotensi untuk melukai gitu ya. Iya. Tapi kan karena kepalanya udah terpotong, ya kan udah ini lagi ya. Otomatis kan si ular itu kan sudah mati karena kepalanya terpotong gitu. Ya. Jadi menurut Nisa, ular itu tinggal nunggu waktunya. Gitu. Mau kemana? Hah? Aduh, ngomong nggak jelas gitu. Apa tadi? Tami? Iya, sudah dikalahkan. Kenapa dia masih eksis, Pak? Padahal kan sudah dikalahkan. Iya, maksudnya iblis itu tinggal nunggu matinya gitu. Ya. Gini, kuasanya sudah dilucuti, artinya dia nggak bisa lagi menahan orang semua pada kematian. Sekarang kita punya pilihan untuk hidup karena Kristus. Oke? Dulu sebelum kebangkitan Kristus, semua manusia itu mati di bawah cengkraman iblis. Sekarang cengkramannya itu lepas kami.
Oke? Nah, cengkramannya, tawanannya itu lepas. Ibaratnya penjaranya sekarang itu apa? Terbuka. Hades itu sekarang apa? Sudah dikalahkan. Artinya sudah terbuka penjaranya. Ya. Nah, waktu Kristus turun ke Hades, dia menyelamatkan banyak orang di situ. Nah, kita sekarang ini juga sama. Dia nggak bisa mencengkram kita lagi di dalam kematian. Gitu. Ya. Dia apa? Cuma bisa menggoda kita supaya kita meninggalkan Kristus. Iya, dia nggak bisa lagi mencengkram kita. Kuasanya sudah hilang. Jadi tidak ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kuasanya sudah hilang, loh. Cengkramannya sudah lepas. Gitu. Ya, dia masih eksis sekarang. Dia bisa buat menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Tapi dia nggak bisa menawan kita lagi kalau kita di dalam Kristus. Kristus sudah pasti singkirkan dia. Nah, itu maksudnya, Tami. Oke, Ya. Pak. Ngerti. Sip. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ya, syukurlah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, pertanyaannya, kenapa nggak semua orang percaya gitu kepada Kristus yang memberikan kehidupan itu? Ya, karena manusia punya free will. Nisa menjawab. Ya, beberapa memilih untuk tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, iblis bisa nahan lagi? Nggak bisa. Kita pasti hidup kekal di bawah cengkraman Kristus. Nah, iblis nggak berkuasa lagi. Nyerah, aku udah nggak bisa nih, karena aku udah dikalahkan ini. Jadi orang-orang yang percaya sama Kristus, ya gua pasrah dah. Gitu. Udah gua goda-goda, tetap dia percaya kepada Kristus, dia nyerah. Gitu. Misalnya dia goda siapa ya? Si Eta nih. Eta, kamu jangan percaya kepada Kristus. Kamu percaya sama aku aja. Gitu. Tapi Etanya nggak mau misalnya. Ya iblis nggak bisa. Ya. Tapi misalnya iblisnya goda si Riko nih. Ayo kamu lawan Kristus. Jangan taat kepada dia. Nah, iblis sampai segitu. Dia nggak bisa ambil alih kehendakmu karena free will-mu adalah gambarnya Allah. Dia nggak bisa ambil. Gitu. Yang bisa dilakukan oleh Riko adalah pakailah free will itu untuk mengalahkan atau untuk taat kepada Allah. Nah, jadi kalau Riko tetap percaya kepada Allah, iblis bisa ngambil alih hidupmu? Nggak bisa lagi. Dia udah kehilangan kuasanya kok. Nah, sebelum kebangkitan Kristus, sebelum inkarnasi, ya semua ada di dalam Hades itu. Semua di dalam cengkraman dalam Hades itu, ya, di dalam kematian itu. Oke. Nggak ada pilihan buat manusia nih. Makanya waktu Kristus mengalami kematian, dia turun ke dalam Hades, dia menolong Adam dan Hawa itu. Kalau kita lihat ikon Paskah ini. Sebagai simbol, dia menolong semua orang di dalam perjanjian lama itu yang menantikan dia. Ya, gitu. Nah, dia bawa ke Firdaus. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Nami ya. Apa yang dilakukan oleh Kristus ya sampai iblis itu tidak berdaya terhadap kita? Itu karena manusia ini sekarang, kodrat manusia sekarang di dalam Kristus itu
ya itu sudah dia ilahikan. Oke? Artinya kodrat itu sekarang sudah terbebas dari yang namanya corruption, kematian, dan kegelapan. Jadi orang yang di dalam Kristus itu sebetulnya iblis nggak berani mendekat. Gitu. Ya. Tapi dia bisa selalu ambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. Ya. All of the properties of human nature itu semua di-assume sama dia, kita punya. Ya. Lalu it is precisely his death that save us from death. Kematian itu menyelamatkan kita dari kematian. Dan salib itu punya mystic dan cosmic meaning. Ya, makanya Bapak Gereja mengajarkan you are in the Christ, you make the cross. Nah, salib itu iblis itu akan takut. Gitu. Yep. Nah, ini panjang ceritanya tentang cross ini ya. Nanti kita lihat di John Damaskus ini ya. Nah, ini sekarang saya ingin kita baca ini nih. Coba kita nikmati John Damaskus tadi, The Word of the Cross, atau bisa ikuti ya yang saya ceritakan ini. Ini kita mau masuk gimana ini the mystical cross itu, bahwa salib Kristus itu bisa menyelamatkan kita. Ya. Jadi kan kita udah cerita tentang dosa, ya kan? Lalu ini Kristus datang menyelamatkan kita dengan mengalahkan ini ya. Ini kan ada efeknya, jadi kematian, ya. Ini ketidakpaatannya kan. Nah, ini nanti dikalahkan oleh Kristus, oke, lewat cross, salibnya. Nah, kita mau cerita nih sekarang tentang the cross-nya. Ransom-nya tadi, kalau penebusannya dia turun ke dalam Hades, mati dengan kematian mengalahkan kematian. Dengan dia mati mengalahkan kematian itu. Lewat apa? Lewat dia dibangkitkan. Nah itu. Ya. Ya, memang ini Nisa jelasinnya tidak terlalu sistematis, tapi kita coba ikuti ya. Ini juga saya nggak jelasin banyak di sini. Ini pelajaran kita. Sebelum kita break, ada pertanyaan nggak tentang ini? Nanti kita lanjut tentang cross. Tentang dosa ini ada tadi, kita ada banyak bahas ya. Ada pertanyaan? Nanti kalian bisa baca deh ini ya, tentang dosa ini, the fall atau kejatuhan ini. Ada lagi tentang seputar topik ini? Hah? Ya, boleh. Nanti Bapak bilang kalau iblis itu berkuasa atas manusia. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa setelah iblis itu sebagai sekular ini berkuasa atas mereka? Bukankah bagaimana bisa iblis itu berkuasa atas mereka? Setelah menipu itu kan seharusnya si iblis itu ya udah, tugasnya dia itu udah selesai di situ. Iya. Bagaimana dia bisa? Ketika dia menipu kan berarti iblisnya kecapai kan tujuannya. Di mana manusia itu dijanjikan keilahian, ternyata palsu nih. Janji kosong. Bukan keilahian malah kematian kan. Yang gitu. Ya itu yang terjadi. Akibatnya apa? Free will tadi atau gambar Allah tadi itu yang harusnya pilih yang baik,
Sekarang punya opsi nih, bisa pilih yang jahat. Artinya bisa pilih yang tidak taat gitu loh. Dulu polos-polosnya ya pasti pilih taat. Sampai ular bohongi aja pun dia ikuti gitu. Saking polosnya gitu. Ya. Nah, terus pertanyaanmu apa yang nggak mengerti? Kenapa tadi? Berarti setelah si iblis itu menipusi manusia, jadi dia 100% berkuasa atas mereka karena tindakan yang sudah dia lakukan kepada mereka. Artinya ya setelah jatuh dalam dosa itu, sekarang manusia itu di bawah kematian kan. Nah kematian itu berarti ya di bawah bareng sama si iblis itu, di bawah kuasa, di bawah dirinya, di bawah kuasa si iblis itu. Gitu ya, artinya gini, dia menguasai roh manusia karena iblis itu roh yang jahat ya. Maka waktu Adam dan Hawa mati, rohnya itu sekarang bersama dengan si iblis. Itulah yang disebut dengan Sheol atau Hades itu ya, gitu. Nah ini tentang pertanyaanmu ini sebetulnya ada ya di sini. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis itu ya, membuat apa ya, spiritual komposisi dari manusia itu antara tubuh dan jiwa itu yang harusnya dulu jiwa itu mengatur tubuh, sekarang kebalikannya, jiwa dikuasai oleh tubuh. Nah di sini dikatakan ya, ada mengalami disintegrasi, disassociation, itu dosa ya. Sama seperti kayak kasus pergumulan Rasul Paulus itu loh. Roma pasal 7 itu kan terjadi disintegrasi kan. Apa aku suka akan hukum Allah, tetapi tubuhku melakukan hukum daging. Nah, itu disintegrasi. Harusnya kan kita pelajari hukum Allah, kita melakukan hukum Allah kan. Tapi yang kita lakukan apa? Kita pelajari hukum Allah, yang kita lakukan hukum daging, hukum dosa itu. Nah, itu terjadi disintegrasi. Nah, di situ tujuan iblis tercapai gitu. Kenapa? Karena iblis itu envy. Dia nggak ingin manusia itu mencapai Allah, sementara dia gagal. Gitu. Ya, memang nanti pada akhirnya baik iblis, baik malaikat dan manusia itu semua mengalami teosis, gitu, pengilahian. Gitu. Ya. Itu nanti kita belajar di akhir zaman ya. Oke. Nah sebenarnya bahas buku ini menarik sih ya, cuma saya ambil bagian-bagian yang penting aja tadi sudah ada di sini. Tetapi tentang pertanyaanmu tadi ini ya, ini original sin dia bahas di sini. Ingat tadi kalau masa original sin itu bukan by kopulasi, tapi by kontrak ya. Nah ini tadi ya, ini iblis ini ya can influence a man by various means. But man is capable of opposing him. Nah, ini sekarang yang terjadi. Iblis sekarang bisa bebas menipu manusia dengan berbagai macam cara. Sampai sekarang. Gitu. Tapi dia nggak punya kuasa lagi untuk menawan kita. Kita punya kuasa untuk apa? Melawan dia. Kenapa? Karena kita punya Kristus. Ya, nah Rasul Yohanes yang kemarin kita peringati itu, baca nggak itunya? Kehidupan dia. Saint John itu, Rasul Yohanes itu. Nah, dia nulis di dalam 1 Yohanes itu dikatakan sekarang yang lahir dari Allah itu diberi apa? Benih ilahi. Nah, istilah benih itu berarti satu potensi atau satu dinamis kekuatan untuk melawan tipuan si
iblis atau godaan dari si iblis. Yang namanya tipuan itu kan kita kayak dibuai gitu loh. Kayak Adam dan Hawa itu kan, wah ini buahnya menarik nih. Kamu dibohongi gitu. Sama kayak kamu digoda sama cowok buaya darat misalnya kan. Nah, kamu dijanjiin macam-macam nih. Gitu. Iya kan? Gitu. Nah, ditipu. Gitu. Nah, Tuhan bilang, Yohanes bilang, kamu punya potensi untuk melawan sekarang. Oke? Maka di sini, the will of the devil sekarang nggak bisa merusak orang itu. Ya, karena orang itu sekarang punya apa? Punya potensi untuk melawan. Nah, bagaimana cara potensi itu bisa terus benih, itu bisa terus, kan kayak semacam saya pernah nulis tentang kayak ilustrasi dinamit ya. Dinamit itu dari kata dunamis. Dan kita punya, karena kita di dalam Kristus. Karena kita sudah memakai kodrat baru, sehingga ada Roh Kudus, ada anugerah, itu semua potensi. Seperti dinamit. Nah, dinamit itu akan meledak kalau dikasih apa? Api. Gitu. Jadi dinamitnya ada, tinggal kita pakai api. Nah, itu yang disebut dengan sinergi ya, atau sinergi. Sinergi itu artinya tuh ilustrasinya Tuhan kasih kita dinamit, kita harus nyalakan apinya, gitu. Nyalakan sumbunya itu loh. Ya kan? Nah, bagaimana kita melawan tadi kayak pertanyaan April itu? Ya tadi, kamu belajar seperti itu, kamu mesti terus belajar seperti ini, maksudnya bersinergi, di mana kekuatan doktrin itu, ya misalnya contohnya ini kan belajar doktrin ya, meledakkan dinamit itu. By praying, dengan berdoa, makanya ada Jesus Prayer ya kan, kamu disuruh ibadah, kamu disuruh doa, itu semua untuk apa? Tadi healing tadi, penyembuhan ya kan, supaya kamu bersinergi, kamu bisa punya kuasa untuk melawannya. Ya. Nah, nanti menarik kita akan bahas tentang ini ya, tentang salib. Ini salah satu ajaran dari John Damaskus tuh ya. Ini juga kayak semacam dinamit yang Tuhan kasih. Ya, nanti kita bahas dari sini. Cuma saya ingin pastikan ini kalian bisa pahami ya. Jadi kalau dari bahannya Nisa ini kita sudah bahas di sini ya tadi. Summary-nya ini saya ambil. Ya. Nah, tentang the ransom ini, penebusan itu maksudnya tadi ya saya katakan, intinya kematian dikalahkan dengan kematian. Kristus mati itu untuk menipu si iblis, ya. Kristus itu menjadi tebusan yang sangat menggiurkan, seperti Hawa melihat buah yang sangat menggiurkan itu. Kejadian pasal 3 ayat berapa tadi? Ayat yang ketiga ya. Tentang buah itu Allah berfirman mana ya? Ayat yang mana Hawa bilang itu sangat menggiurkan? Ayat 6 ya. Nah, Kristus itu sekarang seperti itu. Sedap kelihatannya kan buah itu. Nah, sekarang dari pohon itulah akhirnya membuat manusia itu jatuh ke dalam kematian, dosa dan kematian ya kan. Nah, sekarang Kristus yang digantung di atas pohon salib itu jadi kayak buah yang sedap kelihatannya bagi si iblis. Waktu di Kejadian pasal 3 yang ketipu siapa? Adam dan Hawa kan, melihat buah itu sedap. Lalu mau makan gitu.
Sama kalau kalian lihat buah mangga apa di sini kan, waduh, sedap ya, manis gitu langsung gitu. Nah, misalnya. Nah, waktu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ketika Kristus di atas pohon salib itu, dia lihat iblis itu lihat gantian gitu loh. Iblis itu lihat, waduh ini sedap nih. Maka dilahap sama si iblis. Nah, itu the ransom-nya itu maksudnya ini ya. Jadi jangan bingung ya. So, Christ was an attractive ransom. Jadi Kristus itu kayak jadi korban atau kayak buah tadi yang sangat sedap. Lalu iblis tuh kepancing ini, ketipu balik dia. Jadi Allah itu kayak balas dendam. Ya. Gitu. Tanda petik ya. Gitu. Langsung mikir tuh kalau itu jangan. Nah, ini menarik dari ini Sasi ya. Oke, ini kalian bisa baca di sini. Christ was an attractive ransom. Ya. Supaya ketika iblis makan itu, maka iblis itu kayak kena jebakan gitu ya. Oke, nah nanti kita lihat juga di sini ini ya, the passion, the dogma of redemption ini. Ini di sini akan lebih lengkap bahwa tentang Kristus yang mati itu, bagaimana dengan tubuh dan jiwanya, bagaimana kemanusiaannya dan sebagainya, ini dibahas lebih lengkap di sini. Oke, ini mungkin minggu depan kita akan bahas ini, the redemption atau the ransom. Nah, kita break dulu, kira-kira 10 menit, nanti kita masuk lagi. Ya, kita bahas jam Damaskus.